Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Ikta Novitasari, Vina Listiana, Firsyah Pradasari, Muhammad Lutfi Nurfaizi, Mar'atu Sholehah, dan Merta Melati akan mempresentasikan tentang manfaat radiofarmaka. Radiofarmaka merupakan obat yang dibuat dengan formulasi unik yang mengandung radioisotop yang digunakan dalam bidang kesehatan seperti untuk diagnosis dan terapi. Sediaan radiofarmaka dibuat dalam berbagai bentuk kimia dan fisik yang diberikan dengan berbagai rute pemberian untuk memberikan efek radioaktif pada target bagian tubuh tertentu. Beberapa contoh rute pemberian yaitu peroral, kapsul dan larutan, intravena, intraperitoneal, intrapleural, intratekal, inhalasi, instilasi melalui tetes mata, kateter urin, dan kateter intraperitoneal dan shunts. Pada umumnya, radiofarmaka diaplikasikan untuk 1. Diagnosis yang dilakukan pada tubuh dengan memberikan sediaan radiofarmaka secara oral maupun parenteral. 2. Diagnosis yang dilakukan pada spesimen yang dihasilkan oleh tubuh, feses, atau urin. 3. Terapi penyakit melalui radiasi yang dihasilkan. Radiofarmaka dimanfaatkan dalam berbagai jenis pemeriksaan. 1. Pemeriksaan untuk pencitraan. Pemeriksaan ini memberikan informasi untuk tujuan diagnostik dan dilakukan dengan memeriksa pola distribusi radiofarmaka dalam tubuh. 2. Pemeriksaan fungsi tubuh secara in vivo. Pemeriksaan fungsi tubuh secara in vivo bertujuan untuk mengukur fungsi organ tubuh atau sistem fisiologis tubuh berdasarkan absorpsi, pengenceran, konsentrasi bahan radioaktif dalam tubuh atau ekstraksi bahan radioaktif dari tubuh setelah pemberian radiofarmaka. 3. Pemeriksaan untuk tujuan terapeutik. Pemeriksaan ini bertujuan untuk keperluan penyembuhan atau terapi paliatif. Mekanisme kerja umumnya berupa absorpsi radiasi beta untuk menghancurkan jaringan yang terkena penyakit. Pemanfaatan radionuklida dilakukan untuk tujuan diagnosis atau terapi beberapa gangguan penyakit pada otak, kelenjar tiroid, jantung, paru-paru, hati, limpa, dan sistem pencernaan, ginjal, dan tulang. Radiofarmaka untuk pemeriksaan organ pada sistem saraf pusat dibagi menjadi 5 kelompok utama, yaitu 1. Non-diffusible traces, 2. Diffusible traces, 3. Penandaan metabolis, 4. Radiofarmaka untuk pemeriksaan larutan cerebrospinal, 5. Radiofarmaka untuk pencitraan reseptor otak. Radiofarmasi. Radiofarmaka yang digunakan untuk memeriksa penyakit jantung terdiri dari 4 kelompok utama, yaitu 1. Bahan perfusi untuk memeriksa aliran darah arteri koroner dan iskemik. 2. Bahan pengumpul darah untuk memeriksa fungsi jantung. 3. Bahan untuk memeriksa infrak miokard. 4. Bahan metabolisme untuk menilai visibilitas miokard.
Radiofarmaka untuk pencitraan paru-paru dapat dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu bahan perfusi paru dan bahan ventilasi paru. Metode skintigraphy untuk menilai fungsi glomerulus dan tubulus ginjal, untuk mendeteksi keberadaan tumor atau kista, dan juga untuk mengukur fungsi relatif atau kedua ginjal kiri dan kanan. Selain itu, skintigraphy ginjal berperan penting dalam evaluasi perfusi ginjal, fungsi ginjal, dan pada kasus tertentu juga berperan untuk melihat abnormalitas anatomi. Pencitraan menggunakan radionuklida dapat memberikan kombinasi informasi anatomi dan fisiologi ginjal. Pencitraan tulang. Keunggulan dari pencitraan tulang adalah sensitivitasnya yang tinggi sehingga dimanfaatkan untuk menilai lesi patologis pada tulang pada tahap awal timbulnya penyakit. Kelemahan pencitraan tulang adalah tidak dapat mendeteksi jenis patologi tulang. Untuk pemeriksaan penyakit, metastase, infeksi, dan luka trauma. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.